Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faruk Usama. Saya dari Prodi PTIK Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghubungkan tabel dengan tabel serta melakukan seleksi data menggunakan konsep inner join di PHPMyAdmin. Jadi yang pertama, kita harus membuka dulu Exam untuk menghidupkan servernya. Di sini servernya sudah hidup ya, yang dihidupkan cukup Apache dan MySQL saja. Seharusnya di sini punya kalian itu portnya 80. Jadi nanti dalam penulisannya itu bisa langsung localhost PHPMyAdmin. Cuman karena punya saya itu sudah saya ubah menjadi 80-80. Jadi di sini harus menyesuaikan menjadi 80-80 gitu. Di sini saya sudah menyiapkan tabel mahasiswa yang isinya sederhana saja ya, jadi mahasiswa dan dosen pembimbing. Mahasiswa ini memiliki relasi dengan dosen pembimbing, yaitu pada kolom ID dosen pembimbing. Namun ini belum saya hubungkan, bisa dilihat di bagian desainer ya. Jadi kedua tabel ini belum memiliki hubungan satu dengan yang lain. Untuk membuat hubungan itu bisa langsung di sininya, mahasiswa, struktur, tampilan hubungan. Jadi di sini kita bisa memilih on delete cascade saja. Kolomnya yang ingin dihubungkan adalah ID dosen pembimbing dengan tabel mahasiswa 2 dosen pembimbing. Nah, ini kolom akan menyesuaikan ya, terus bisa disimpan. Setelah query berhasil, kita bisa lihat di bagian database itu. Nah, sekarang kedua tabel ini memiliki relasi ya, bisa dilihat ID dosen pembimbing memiliki relasi dengan ID dosen pembimbing. Sekarang kita bisa menambahkan data dummy dulu. ID mahasiswa saya akan sebentar. Yang pertama itu dosen pembimbing dulu ya, karena mahasiswa itu memiliki relasi dengan dosen pembimbing. Dosen semisal user itu user@gmail.com. kirim. Nah, ini berhasil ya. Terus bisa dilanjutkan ke mahasiswa dosen pembimbing 1, nama mahasiswa saya, email mahasiswa saya @gmail.com, prodi PTIK, kirim. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat ya, di sini ada ID dosen pembimbing yang memiliki value 1. Nah, 1 ini merujuk ke bagian dosen pembimbing ini. Nah, jadi mahasiswa yang bernama saya ini memiliki dosen pembimbing dengan ID dosen pembimbing 1. Begitu ya teman-teman. Sekarang bagaimana cara menyeleksi? Jadi kita mau menyeleksi dari tabel mahasiswa ini. Kita tahu dengan nama mahasiswa ini nanti dosen pembimbingnya siapa, gitu, melalui konsep inner join. Nah, jadi untuk konsep inner join ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini kan bagaimana ya cara menyeleksi semua data dengan ditandai bintang di sini dari mahasiswa di mana ID-nya itu 1 gitu. Di dalam konsep inner join kita dapat melakukan seleksi
data dari kedua tabel secara langsung dengan cara begini. Select bintang from mahasiswa. Di sini bisa langsung ditambahkan inner join begitu. Terus di sini konsep penulisannya yaitu inner join itu tabel mana yang ingin dijoin. Jadi di sini itu nama tabel gitu yang ingin dihubungkan. Karena kita ingin menghubungkan dengan tabel dosen pembimbing, jadi bisa ditulis dosen pembimbing. Terus on ini dimana kita ingin menghubungkannya. Karena kita tadi sudah menghubungkan melalui foreign key, kita bisa tulis saja on dari mahasiswa dulu ya, mahasiswa dot. Jadi kita tidak boleh langsung menuliskan ID mahasiswa begitu, ID mahasiswa begitu, karena ini akan membuat query kita error. Kenapa? Karena yang kita tulis ini ambigu, jadi query tidak bisa mengenali apakah ini punya dosen pembimbing atau mahasiswa. Jadi kita harus menuliskan tabelnya dulu, mahasiswa.id mahasiswa begini. Terus kita ingin menghubungkan dengan cara menulis sama dengan, terus sama kayak ini, dosen pembimbing, ini ID dosen pembimbing dot ID dosen pembimbing. Nah, ini akan menyeleksi semuanya yang ada di mahasiswa dan dosen pembimbing. Cuman karena kita ingin menyeleksi satu saja, kita bisa menambahkan where clause di sini dengan cara melakukan where. Ingat, kita ketika melakukan inner join itu harus menyertakan nama tabelnya. Jadi where mahasiswa dot id mahasiswa sama dengan 1 begini. Jadi yang pertama kita bisa menyeleksi dari mahasiswa, terus kita join tabel yang di-join, ditulis yaitu ID dosen pembimbing ini on, dimana ID dosen pembimbing di tabel mahasiswa memiliki nilai yang sama dengan ID dosen pembimbing di tabel dosen pembimbing. Jadi yang kita seleksi itu mahasiswa dulu, baru dihubungkan ke dosen pembimbing. Di mana tabel yang ingin kita seleksi atau kolom yang ingin kita seleksi yaitu where mahasiswa ID mahasiswa 1. Jadi di mana ID mahasiswa itu yang ada di tabel mahasiswa bernilai 1. Begitu, jadi langsung saja kirim. Sekarang bisa dilihat ID mahasiswa, ID dosen pembimbing, nama mahasiswa, sekarang sudah ada nama dosennya begitu. Ada prodi mahasiswa, ada nama dosen, ada email dosen yang menjadi dosen pembimbing dari mahasiswa saya. Begitu, jadi itu konsep sederhana dari penerapan inner join, teman-teman. Sekian dari saya. Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih.